Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, anak-anak, dalam masa pandemi ini jangan lupa kita kalau keluar rumah memakai Masker. Nah, usahakan segala aktivitasnya dikerjakan dari rumah ya. Iya. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Boleh dipimpin sama Fahira ya. Berdoa mulai. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, sebelumnya, apa sudah ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan perkembangan manusia? Belum. Nah, Ibu akan menyebutkan dulu ya tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati video, siswa dapat mengidentifikasikan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Dengan kegiatan mengamati video, siswa dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasikan pertumbuhan dan perkembangan dalam dirinya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, bisa? Bisa. Tepuk semangat. 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 Nah, oke, makasih. Nah, manfaat dari pembelajaran hari ini, kita bakal tahu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan dalam diri kita. Nah, anak-anak, langsung saja ya kita masuk ke pembelajarannya. Ini Ibu punya bahan ajar. Oke, boleh dilihat ya. Buka halaman 2. Oke, boleh perhatikan dulu ya. Nah, adik-adik, sebelum ke materi, Ibu mau nanya nih ke kalian ya, mengapa tinggi badan dan berat badan kita bisa berubah? Apakah adik tahu saat masih bayi kita bisa berjalan nggak ya? Tidak. Atau bisa membaca buku dengan lancar? Tidak. Nah, tentu tidak kan? Nah, adik-adik, perubahan tinggi badan, perubahan berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang ada dalam diri kita. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk sama-sama simak videonya ya. Ibu punya video pembelajarannya. Boleh didengerin ya, diamati ya. Iya. Kelihatan nggak? Kelihatan. Gini? Apa gini? Kata dia dulu. Gini? Iya. Gini ya? Nah.
Nah, perkembangan. Sudah disimak ya? Sudah. Nah, coba buka halaman 2. Pertumbuhan berarti ada yang bisa menjawab? Coba Indri bisa baca pertumbuhan artinya? Pertumbuhan artinya Bertambah. pertambahan. Ini halaman 2. Nah, pertumbuhan artinya bertambah ukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, jadi pada manusia pertumbuhan itu dimulai sejak masa kandungan sampai ia dewasa. Nah, jadi kalau untuk perempuan biasanya pertumbuhan sampai usia 20 tahun ya. Nah, biasanya pertumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu makanan, minuman, olahraga, dan genetik dari orang tua atau keturunan. Nah, untuk dapat tumbuh dengan baik, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat dan bergizi. Nah, makanan yang sehat dan bergizi tadi sudah disebutkan ya. Yang pertama yaitu makanan pokok, yang kedua lauk pauk, yang ketiga sayur, yang keempat susu, dan yang terakhir buah-buahan. Nah, jadi pertumbuhan itu bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan ya. Jadi yang dulunya umur 1 tahun itu pendek kan, kita mengalami pertumbuhan semakin tinggi, semakin dewasa. Nah, yang kedua yaitu perkembangan. Nah, ada yang bisa membacakan perkembangan itu apa? Fahira boleh. Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, ekosis, dan pikiran menuju kedewasaan berbeda. Udah sampai situ. Nah, perkembangan itu perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju ke kedewasaan. Nah, jadi perkembangan itu dilihat dari perubahan kecakapan nih. Yang dulunya waktu masih kecil nggak bisa ngomong ya. Nah, semakin besar semakin bisa ngomong mama, bunda gitu. Nah, kalau udah seaku ya udah lancar gitu ngomongnya gitu ya, berbicaranya, membacanya gitu. Itu perkembangan. Dan yang kedua, kematangan fisik itu bisa ditandai kematangan fisik seperti kalau yang sudah dewasa itu bisa haid ya. Dia emosi, pikiran menuju kedewasaan. Kalau udah besar nanti pasti mengalami. Kalau masih kecil barang hilang kita nangis ya, kita ngamuk-ngamuk ke orang tua. Kalau udah dewasa pasti nanti kalian oh ya udah nggak apa-apa, nanti bisa beli lagi. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti juga digantiin lagi gitu. Nah, berbeda dengan pertumbuhan. Kalau pertumbuhan itu batasnya saat terhenti saat ia dewasa. Jadi kalau tinggi badan itu tuh bisa berhenti saat dewasa, saat kayak aku gitu ya. Nah, kalau perkembangan itu semakin terus berkembang. Udah kayak aku, udah tua kayak mama kita gitu ya. Udah semakin dewasa masih bisa perkembangan itu terlatih gitu, masih bisa berkembang. Nah, contohnya
Kalau perkembangan saat kita masih bayi, kita hanya bisa digendong oleh orang tua ya. Nah, namun karena ada perkembangan fisik, kita jadi bisa merangkak, berjalan, berlari, dan lain-lain. Oke, sekarang buka halaman 25 ya. Nah, ya, anak-anak coba perhatikan bahan ajar yang ibu bagikan halaman 25. Perhatikan gambar Udin berikut. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Coba semuanya isi ya di sini di kolom yang ada titik-titiknya. Oke? Yuk, dari sekarang ya. Bisa merangkak, berjalan, dan lain-lain. Nah, ini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah nih. Terus ini perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ini kan belum cukup. Saat Udin masih bayi, Udin hanya bisa digendong oleh orang tua. Namun karena ada perkembangan fisik, Udin bisa makan sendiri. Bisa dari saat Udin masih bayi. Ini ada ketinggalan yang ini sampai ini digendong oleh orang tua. Ini hanya bisa digendong orang, ini hanya bisa makan sendiri. Dibaca dulu. Dan lain-lain. Yang bawahnya, nah perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Lihat gambar Udinnya lagi ngapain? Lagi makan. Sebelumnya Lagi ngedot susu. yang susu ya, lagi ngedot. Nah, jadi
anak-anak nulisnya menjelaskannya dari yang waktu minum susu. Misalkan gini, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat masih kecil Udin hanya bisa. Selesai semuanya? Sudah. Nah, nanti ibu akan periksa ya. Sekalian kalian buka halaman berikutnya dulu. Nah, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Iya, benar. Nah, cobalah nanti anak-anak mencari tahu dari orang tua ya tentang pertumbuhan dan perkembangan dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, informasi yang dapat kalian tanyakan kepada orang tua yaitu berapa berat badan kalian, terus misalkan tinggi badan saat lahir. Selain itu kamu juga bisa mencari informasi mengenai kemampuan dalam merangkak dan berjalan. Misalkan di sini kapan saya berjalan gitu, di bawahnya nih ditulisin pertanyaannya. Ya, nanya ke mama. Misalkan kata mamanya umur 5 bulan bisa merangkak, tulis 5 bulan gitu. Kalian bikin pertanyaannya ya, di bawah ini ditulis dulu baru tanyakan ke orang tua. Oke? Oke. Nah, bentar. Boleh kalian baca dulu nih. Oke, sudah dibaca? Sudah. Nanti tugas ini bisa kalian dokumentasikan atau kalian fotokan, lalu kirim ke WhatsApp ibu ya. Nah, oke. Sampai sini materi hari ini ya. Ada yang mau memberi kesimpulan? Kalau gitu ibu saja ya. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda-beda, tergantung oleh faktor makanan, kebiasaan berolahraga, dan genetik dari orang tua. Kebiasaan olahraga, kalau yang suka renang, suka lompat tali, pasti dia akan lebih berpengaruh untuk pertumbuhannya gitu ya. Sedangkan yang tidur aja gitu, nah itu bisa aja menghambat pertumbuhannya. Bakal lebih cepat yang olahraga. Dan yang terakhir ada genetik dari orang tua. Genetik itu keturunan. Kalau orang tuanya tinggi juga, otomatis bisa kemungkinan besar kita juga ikut tinggi gitu. Dan makanan yang tadi karbohidrat, lauk pauk itu sangat mempengaruhi ya. Nah, tetapi anak-anak, walaupun kita berbeda-beda, kita harus mensyukuri karena semua ini adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jadi kita harus bersyukur ya. Nah, ibu ada PR ya buat kalian. Jadi yang tadi ya, ini bahan evaluasinya kalian boleh bawa pulang ya. Oke, itu dimasukin ya, dibawa pulang, nanti diisi, oke? Nah, sebelum pulang kita berdoa dulu ya. Boleh ditutup dulu bukunya. Boleh ditutup dulu bukunya. Kita berdoa dulu ya sebelum pulang. Pak Ira boleh dipimpin doa lagi. Berdoa dimulai. Terima kasih ya.